Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari polemik alih fungsi lahan SD 1 Pondok Cina Depok, saat ini kami sudah tersambung dengan kuasa hukum orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Bang Diolipa Yumara. Selamat siang Bang Diolipa. Selamat siang, Mbak. Ya Bang, Sehat. apa kabar Bang, sehat ya Bang ya? Sehat, Bang, Mbak. setelah kemarin ditunda pembangunan Masjid SDN Pondok Cina itu, kemudian apakah persoalan ini sudah selesai Bang? Ya, persoalannya tentunya belum selesai kan. Kan kita perlu kepastian ya. Pertama kepastian hukum, yang kedua kepastian buat kehidupan sekolah anak-anak kan gitu kan. Mm-mm. Nah, kan ada sebagian anak-anak di SDN 01 Pondok Cina ini yang masih numpang sekolah di tempat lain di Ya, SDN 3 sama di SDN SDN 5. 5 kan. Nah, itu kita minta ditarik supaya mereka kembali bersekolah di SDN 01 yang pertama. Yang kedua, kita minta juga guru-gurunya kembali ngajar di SDN 01. Itu dia kan. Nah, itu Ya. nanti di pengajaran baru kan nanti mereka tampil lagi kan. Artinya secara sistem bersekolah sudah mulai pulih. Nah, yang ketiga, ini kan ada harapan dari wali murid ini tadi seperti tadi juga kan Iya. menyatakan bahwasanya ini kalau bisa nggak jadi kan begitu kan harapannya kan. Berarti kan sebenarnya mereka nggak mau ini dipindah-pindah begitu. Nah, kita akan perjuangkan ini supaya ini tetap sekolah. Yang pertama karena ada permintaan wali murid yang memang demikian. Yang kedua memang ini sekolah kan sekolah bersejarah nih. Ini sama kayak SDN yang di Menteng nih, tempatnya Barack Obama. Ini kan SD tahun 46 udah jadi sekolahan tuh. Lebih tua SD itu daripada umur kita sama umur wali kota Depok itu yang katanya jagoan kan begitu. Bang, Nah, kalau itu dia. Abang ngelihat ini kan sebenarnya sekolahnya udah lama yang Abang bilang tadi kan udah tahun 46. Iya. Terus tiba-tiba mereka mau bangun masjid karena alasannya masyarakat sana bilang bahwa mereka nggak punya masjid yang terdekat. Nah, kenapa harus dengan menghancurkan SD atau gitu ya? SD-nya tersebut yang harus dipindahkan, Bang? Harusnya ini Nggak ada musnahkan. lokasi lain apa Nah, gitu? kalau menurut saya itu udah nggak masuk secara prinsipal logika ya. Ini kan kota Depok nggak cuma Margonda. Kota Depok kan ada Dewi Sartika, ada Nusantara, ada macam-macam. Dan anak di Depok itu masih ada yang luas-luas juga tuh. Di daerah Cinere juga ada luas. Masa pembangunan kota hanya di Margonda aja, sementara Margonda udah sangat crowded padat kan, sehingga tanah juga udah nggak ada lagi. Nah, maksud kami ya sudah, harusnya ya jangan di situ, jangan di SDN yang dihancurkan. Artinya mau bangun tempat ibadah, ini tapi yang dihancurkan tempat pendidikan kan begitu. Jadi ini nggak masuk secara reasonable ya, pertanggung jawabannya juga nggak masuk. Negosiasi dengan pemerintah kota Depok sendiri seperti apa, Bang? Terakhir update-nya, Bang? Kita belum bernegosiasi sampai sekarang. Belum ada buka komunikasi tuh, Bang? Belum. Yang ada itu baru pemerintah Depok dengan komisi lembaga-lembaga negara. Mereka baru ngobrol-ngobrol. Sementara dengan kami belum. Mungkin minggu depan nih saya agendakan jadwal untuk negosiasi. Paling enggak kita sampaikan. Yang pertama kita sampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok dan jajarannya. Itu dulu. Supaya mereka paham. Supaya mereka jangan jadi bodoh di wilayah perlindungan anak. Kan itu kan. Ya sekarang kan mereka jadi bodoh di wilayah perlindungan anak tuh. Harusnya itu mereka paham tuh anak itu bagaimana, usianya bagaimana, perkembangan sosialnya bagaimana, perkembangan kejiwaan anak bagaimana, dan bagaimana perkembangan pengetahuannya anak kan gitu kan, masih cetek, belum kompleks pola pikir anak kan. Gitu. Nah, tapi mereka sudah main hantam aja. Artinya kan mereka bodoh di ilmu psikologi anak. Di ilmu pendidikan anak mereka bodoh kalau menurut saya, ya kan? Nah, Abang jadi, kemarin katanya niat mau melaporkan wali kota Depok Pak Muhammad Idris. Ya. Alasannya apa, Bang? Begini, mereka ini sudah melakukan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Kan undang-undang perlindungan anak ada. Anak itu tidak boleh ditelantarkan, baik secara sosial dan kemudian diskriminasi. Nah, diskriminasi kan termasukkan diskriminasi pendidikan. Mereka tidak mendapatkan hak guru. Kemudian secara sosial mereka kemudian mentalnya kena. Kesehatan mental anak kan kena ini. Fungsi sosial anak terganggu. Harusnya mereka bisa ketemu guru, terus mereka kaget kenapa gurunya nggak ada, terus mereka kan sedih. Nah, sedihnya anak berbeda sama sedihnya orang dewasa. Sedihnya anak itu kan mereka pengen punya guru, bermain, belajar, terus nggak ada tekanan-tekanan mental. Itu sedihnya anak. Kalau sedihnya orang dewasa kan bisa karena cinta, karena pacaran, karena cerai kan gitu kan beda. Ini sedihnya anak paling polos loh sedunia nih kan. Walaupun mereka Makanya dipindahkan ke SD yang terdekat 3 dan 5 ya. Kena mental. Kenapa? Mereka sekolah setiap hari
ketemu lingkungannya itu, persepsi mereka, gambaran mereka tentang sekolah tuh lingkungannya di situ. Tiba-tiba mereka harus pindah, kan kaget itu. Kaget, apalagi 1 bulan mereka nggak ada guru. Nah ini udah pelanggaran pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sisdiknas, itu yang terjadi itu sekarang. Nah, itu dasarnya kita akan melaporkan. Pasalnya ya tentunya Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasalnya 76 ayat A ya, 76A itu kan ada itu cerita tentang penelantaran anak lewat diskriminasi sehingga anak mengalami tekanan secara fisik dan mental, kan begitu kan. Itu sudah ada itu, sudah kena, dan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah, ini kita wanti-wanti nih. Kalau minggu depan nggak ada titik temu, ya kita kuasa hukum tentunya punya hak untuk melakukan ini, laporan ini secara pidana kan. Dan ini bukanlah delik aduan, bukanlah anak-anak yang mengadu atau wali kota yang mengadu, wali murid yang mengadu. Kita pun sebagai kuasa hukum secara pribadi bisa mengadukan ini, melaporkan ini ke pidana. Jadi ini bukan tindak pidana aduan yang tergantung wali murid atau anak-anak dong. Kita sendiri pribadi sebagai pengacara atau sebagai hukum pribadi wajib melaporkan ini adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita nih, ya. Abang kan mewakili lebih dari 200 anak-anak nih Bang ya, kuasa hukum orang Betul. tua murid ya. Betul. Nah, kalau sudah begini nih Bang, nah kira-kira harusnya tuh bagaimana Bang? Harapan Abang tuh gimana Bang? Harapan saya, ya harusnya ya, saya cuma minta Pemda Kota Depok ini harus belajar dari kesalahan kemarin di mana tidak memberikan guru. Belajar dari kesalahan kemarin di mana tidak lagi menelantarkan anak. Harusnya belajar dari situ. Dan kemudian kapok jerah lah harusnya kan. Harusnya introspeksi, ya kan. Wali kota juga kan belum tentu pintar kalau menurut saya kan. Kadang-kadang juga ada wali kota yang bodoh kan, gitu. Tapi paling nggak bijak dalam menilai. Karena sudah menjadi pejabat ini kan pemerintah wilayah. Dia harusnya peka sama situasi macam-macam. Nggak cuma situasi agama dia peka, tapi situasi pendidikan juga dia harus peka. Bagaimana mental anak juga dia harus peka, kan begitu. Ini kan nggak peka dia. Kalau jadi pemerintah nggak peka kan berarti kan sama aja kayak pemerintahan bodoh itu kan. Sudah komunikasi dengan ini Bang, pihak pihak pengajar atau kepala sekolah atau guru ya di mereka kan sana? dibatasi oleh perintah dari Kepala Dikdiknya. dinas. Iya dong, kepala dinas. Jangan komunikasi dengan pengacara, takut salah kan begitu pasti itu kan. Sehingga kepala sekolah pun ketakutan. Sebenarnya kepala sekolahnya maupun guru-gurunya itu pengen sekali ngajar di tempat mereka juga. Kan mereka punya sekolah sendiri SDN 1. Atau kan. misalnya Cuman orang tua murid memanfaatkan dulu kan kita punya apa ya, forum orang tua murid apa FOMG ya kalau zaman saya Ya, Bang. ya, Ini nggak FOMG. ada gitu Bang sekarang. Nggak ada Nah komunikasi itulah, mereka gitu. kalau ini kan kelihatannya kan politik pecah belah nih. Mana wali murid PMJ yang setuju berangkat, mana yang enggak biarin aja kan begitu. Ini kan politik pecah belah dari pemegang kekuasaan. Jadi kan begitu. PMJ kan dipecah-pecah. Nah kebetulan di sekolah SD ini persatuan orang tua guru dan murid ini nggak tampak nih, yang ada wali murid doang nih. Kita lihat ini kan. Gitu. Kalau dulu emang ada POMJ tuh Bang, kita juga kan nikmatin tuh POMJ kan. Sama berarti umur sama kita Bang. Ketahuan tuanya. Bang Diolipa ini dari kasus Sambo langsung ke anak-anak jadi terharu nih. Baik, terima kasih Bang Diolipa Yumara, kuasa hukum Sama-sama, orang tua sama-sama. murid SDN Pondok Cina 1. Ya. Semoga Terima sehat kasih. selalu Bang. Sehat.